wa qawwinha bisalasin ad-dzikri wal istighfar wa sumti ubudiyatan lillah wa khafsin hadisitata bi arba'atin al-hubbi waridho wa zuhdi wa tawakkul. Hadirin rahimakumullah, masih menjelaskan tentang bayanut taubat an-nasuh, taubatan nasuha. Ini adalah fondasi untuk kita menempuh perjalanan supaya kita tetap istiqomah. Tanpa kita melalui tobat, perjalanan kita itu seperti tanpa jalan, gitu. Berjalan tanpa ada jalan, ya bisa dikatakan tidak mungkin. Yang sebelumnya dikatakan bahwa tobat itu adalah miftahu kulli khair, kunci segala kebaikan, wa asasu kulli maqam, dan pondasi setiap makom. Sebab kenapa? Sebab dengan tobat itu akan terbuka semua pintu-pintu haliyah kita, dan juga akan tersingkap semua sisi-sisi rahasia. Dan di atas tobat itulah terbangun semua makom-makom agama dan juga karomat. Maka penting kayak kita untuk selalu melakukan tobat. Yang sebelumnya juga dikatakan kemarin itu, kalau ditanya apa sih hukumnya tobat? Hukumnya tobat itu fardu ain. Barang siapa yang menganggap tobat bukan fardu ain, fahuwa faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Sebab dia tidak percayai dengan ayat-ayat Allah. Satu ayat Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, itu adalah kan amar. Kalau amar itu adalah aslul amar adalah al-wujub. Itu tidak terkecuali, baik seperti kita pendosa, para aulia ya tobat, bahkan para nabi pun, para rasul pun setiap harinya selalu tobat. Sebab untuk menempuh suatu jalan. Maka berangkat dari semua itu, para sufiyah mengatakan liyakun himmatuk salasan. Maka himmah kita, kesemangatan kita setiap hari itu 3. Tobat, takwa, hadar. Itu semata kita setiap hari. Mulai bangun kita, yaitu semangat kita 3. Bangun dari tidur, tobat, takwa, hadar. Terus dikuatkan 3 tadi dengan 3, yaitu dengan zikir, dengan istighfar, dengan banyak diam. Semata-mata ubudiyatan lillah, penghambaan kita terhadap Allah. Nah, itu kan 6 berarti. Taubat, takwa, hadar, zikir, istighfar, sumpah. Lah, itu bisa akan berjalan terus kalau dibentengi dengan 4 yang 6 itu. Dibentengi dengan 4. Kalau tidak dibentengi dengan 4, ya akan lepas yang 6 itu. Apa bentengnya? Yaitu hub, cinta kepada Allah dan Rasulnya, ridho dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tentukan kepada kita, zuhud terhadap dunia, tawakal, pasrah diri terhadap Allah. Itu benteng supaya kita bisa istiqomah untuk bisa melakukan 6 hal tadi. Maka Sufiyah juga pernah mengatakan, bila mana kita sulit untuk istiqomah dalam tobat, untuk istiqomah dalam takwa, kita sulit istiqomah dalam takwa, ya udah, kalau kamu sulit istiqomah takwa, ketakwaanmu jangan kamu lepas dalam ketobatan dan selalu kembali kepada Allah. Umumnya kita terpeleset dalam itu, pastilah terpeleset, terjerumus dalam lembah dosa. Ya udah, ketidakistiqomahan kita itu, tapi jangan sampai membuat semua itu kita lupa akan tobat. Dan Imam Sadili pernah mengatakan, jatuhkan dirimu pada bab ridho, jatuhkan dirimu pada pintu ridho. Kamu lepas semua keinginanmu, kamu lepas semua keinginanmu sampai kamu didatangi oleh tobat. Sebab yang namanya tobat itu bukan kita mendatangi, tapi kita didatangi. Kalau Allah mau menerima tobat kita, jadi
yang namanya Allah menerima tobat kita. Itu sebenarnya Allah terima dulu. Sehabis Allah terima baru kita pengen tobat gitu tuh. Ada keinginan kita tobat. Oh, berarti Allah mau mengampuni dosa kita. Allah udah mengampuni dosa kita lalu kita tobat. Kita cinta kepada Allah, Allah mendahului cinta kita. Jadi sebelum kita cinta kepada Allah, Allah sudah cinta dulu kepada kita gitu tuh. Sejatinya mah seperti itu. Sejatinya mah seperti itu. Nah, sebelum kita tobat, Allah udah menerima tobat kita, akhirnya tobat. Sebelum Allah ridho kepada kita tidak bakalan minta ridho. Allah meridhoi baru kita minta ridho. Makanya radhiyallahu anhum wa radu'an anhu, ridho Allah dulu baru kita minta ridho. Jadi semuanya seperti itu. Jadi untuk supaya kita bisa datang kepada kita tobat, ya udah kita jatuhkan diri kita kepada bab ridho, lalu kita lepas semua keinginan hasrat kita sampai tobat mendatangi kita. Makanya summataba alaihim liyatubu. Bukan kalian tobatlah lalu saya akan terima tobat. Kalian tidak seperti itu. Tapi summataba alaihim, Allah menerima tobat mereka liyatubu, supaya manusia itu tobat. Jadi Allah terima dulu tobatnya baru manusia itu bertobat. Itu hakikatnya itu seperti itu. Maka dari itu Imam Sadili pernah mengatakan, qultu yauman, dalam satu tempo hari saya pernah munajat, Allahumma inni tubtu ilaika, ya Allah saya tobat kepada engkau, wa inni, maka tolonglah aku, ayidni, kuatkanlah saya, wangsurni, tolonglah saya, sabini, tetapkan saya, wa'simni, jagalah saya, wasturni baina khalqik, dan tutupilah saya dari makhluk, di antara makhluk, la tahduni an rasulik, dan jangan kamu boleh itu dicemooh lah. Nah, jangan sampai mereka mencemoohkan saya di sisi fakila, loh engkau itu orang musyrik. Loh, qultu kaifa, bagaimana saya dengan berkata seperti itu saya itu dikatakan musyrik? Berarti innama khawta al-fadhiha inna khalqi, kamu tidak kamu takut dicemooh oleh makhluk. Jadi kalau kamu takut dicemooh oleh makhluk, berarti innama takhu ayyabduhakallah bainan nas, semata-mata kamu takut Allah mencemooh kamu di antara manusia. Maka wa yakunu qalbuk muta'allaqan billah bin nas, supaya kita lepas dari kemusyrikan, hati kita itu mesti tergantung kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Selama hati kita masih tergantung kepada selain Allah, berarti kita musyrik gitu tuh. Berarti kita yakunu qalbuk muta'alliqan billah bin nas. Wa ta'lam anna hadamin num lain faq. Dan kenapa kalau hati kita ada selain Allah itu kita dikatakan musyrik? Yang mestinya hati itu hanya diisi oleh Allah, kok diisi selain Allah? Berarti kita musyrik. Sebab selain Allah itu la yanfa'uk wa la yadurruk, tidak akan memberi manfaat, tidak akan memberi bahaya. Jadi famadama qalbuk muta'alliqan bi ilmik, selama kita tergantung dengan kekuatan kita, dengan keilmuan kita, dengan kesemangatan kita, maka kita itu falasta birojin hatta ta'aslu, maka kita itu bukan orang yang dikatakan bukan orang yang berharap, bukan orang yang punya sifat roja. Asli orang yang sifat roja itu dia lepas harapan kepada selain Allah, bahkan kepada ilmu kita sendiri, bahkan kepada ibadah kita sendiri, kesemangatan kita sendiri harus kita lepas. Jadi apa ta'alluqnya birroja fillah? Kita berharap fillah semata Allah, fi kulli nafas, dalam setiap nafas kita. Fatajid, kalau kita bisa seperti setiap nafas tidak pernah kita bergantung kepada selain Allah, maka kita akan menemukan rehat, enak, madad, pertolongan dari Allah. Walaupun kita tidak sampai kepada apa yang kita hajatkan dan kita terputus dari semuanya, anin nadi ila ghairih, dan membuat kita itu hatinya sesak. Nah, tapi itu tidak masalah, itu awal yang justrunya dari kesesakan yang sangat sampai puncak, maka kita akan merasakan rehat yang sebenarnya, dan kita akan mendapatkan madad, pertolongan dari Allah. Wa ayyadnahu biruhil kudus, itu tuh. Wa qalu,
Maka ulama mengatakan istighfar ahsanul qasd. Jadi istighfar itu adalah benteng yang paling kokoh. Benteng yang paling kokoh. Hakikatnya istighfar Allah yakuna laka ma'a ghairi qarab. Jadi hakikat istighfar itu jangan sampai ada tempat di hati ini selain Allah, itu hakikat istighfar. Maka Allah berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sekali-kali Allah tidak bakalan mengadab siapapun selama dia mau istighfar. Dan adab itu sifatnya kan bisa mengenai badan, bisa mengenai harta, bisa mengenai segalanya. Selama kita taubat dengan istighfar, berarti kita telah dibentengi dengan benteng yang sangat kokoh sekali.